kali ini kita akan sharing tentang di aku ya. Ya sharing-sharing aja ya guys ya. Jadi kemarin itu aku pada eh tanggal 20-an lah ya, 20-an Mei 2026 beli HP iPhone 13 ya. Di harga awalnya itu 9 juta, terus dapat potongan jadi 1.500.000. Ternyata setelah barang yang diterima gitunya, barangnya itu adalah Oppo A3s ya. Aku inget banget tuh karena HP itu adalah HP bapakku ya. Terus singkat cerita ya, HP itu datang pada tanggal 22 Mei ya, menggunakan SPX ya. Ternyata barangnya itu belum ada konfirmasi dari si sellernya itu ya, bahwasanya barang itu dikirimkan dari aku laku ini memberikan sekitar berapa hari ya? 2 hari ya. 48 48 jam ya. Kalau misalkan barang belum dikirim otomatis terkirim. Ternyata ya guys ya, oleh penjualnya itu sudah dikirim pada hari yang sama pada tanggal 20 menggunakan SPX ya, tetapi di si sistem aku lakunya itu adalah JNE ya guys ya. Untuk barangnya itu, nah ini udah masuk ya, saldo aku tuh udah masuk di ini 1.542 ya. Jadi ongkirnya itu sekitar 53-an gitunya, karena aku dapat diskon sekitar 9 ribuan lah ya. Nah, singkat cerita waktu pada hari yang sama juga si CS-nya itu, si sellernya sorry ya, si sellernya itu konfirmasi, halo bang, barang yang dikirim itu adalah HP Matot ya, HP Cina, terus kami akan menggantinya dengan HP resmi Indonesia dengan yang setara ya. Kirain gua ya, dengan setara harga, kirain aku gitunya yang dikirim itu apa ya, apa gitu yang setara harga 1.500.000. Ternyata yang dikirimnya Oppo A3s batangan ya kondisinya. Walaupun ada dusbooknya, tapi dusbooknya itu kelihatannya OEM ya. Casanya juga itu ringan banget ya guys ya. Tuh. Dan sekarang ini si sellernya ini udah kosong ya, tokonya itu. Dikosongin guys ya. Sellernya itu mana nih? CS aku laku, info CS, nah ini ya. Tuh, online ya. Scanner ID ini. Ini tokonya guys ya. Tuh. Ini tidak ada maksud untuk menjelekkan toko ya, tapi memang jelek sih guys ya. Oke, tuh. CS-nya itu mana? Scanner ID, terus gue pengen melihat tokonya. Nah, seperti ini. Kosong ya guys ya. Tuh. Tetapi ratingnya itu bagus guys ya, di atas 4 lah ya. Oke. Ternyata singkat cerita, aku hari itu juga apa namanya? Si sellernya itu debat dengan aku teh, kan aku sellernya itu udah konfirmasi sebenarnya dengan barang yang serupa, terus aku screenshot ini tidak sebanding harganya guys ya, aku teh tuh ini video unboxingnya juga ini aku kirimin ya, kayak gini tuh, ini video unboxing tuh ya, kayak gini Oppo A3s lah ya, gitulah tuh. Seperti di sini HP murah cuci gudang 1491 ya, dan diskon 9.000 lah, ongkirnya berarti 50 ribuan ya. Tuh, harganya itu batangan itu 400, 500 ya. Kalau full set itu 600 sampai 750, itu juga kalau full original. Casannya original, kabelnya original, lusnya original gitunya. Sementara ini yang dikirim aduh udah keluaran lama gitunya, dan gak kepakai juga buat aku, buat ngapa gitu guys ya. Tuh, aku kirim sana buat di track sana. Iya kak, ditutup refunnya biar kami update sana. Tuh, jadi pakainya itu bukan JNE ya, tapi SPX tuh ya. Ini kak, mohon maaf sebelumnya saya salah input data, kakak tutup refunnya biar kami update data kembali sana. Biar kena denda lah alasannya lah, kena denda tai ya. Ternyata barang yang dikirimnya tidak sesuai ya guys ya, malah Oppo A
3S. Oke, singkat cerita aku datang ke SPX-nya karena sudah di daerah Mamang ya, di daerah aku datangin kulirnya, terus ngambil, langsung aku unboxing hari itu juga ya. Habis asar tanggal 4 aku unboxing, habis itu pas di unboxing HP-nya itu yang datang ya gitu. Langsung aku ajukan refund, ternyata ditutup ya. Ditolak refundnya tuh dengan alasan sudah konfirmasi ya, akan mengirimkan HP resmi Indonesia ya, tetapi yang dikirim adalah HP jadul. Nah, harganya 500.000, aku beli 1.500.000 ya, jor-joran aja. Singkat cerita ditolak ya. Akhirnya aku ajukan minta bantuan CS aku laku ya. Di sini tuh aku sampai spam gitu ya, sehari itu sampai 4 kali gitu guys ya. CS aku laku tuh, halo kak, saya kendala dengan HP ini tidak setara dengan ini setara dengan akhirnya setelah ada email masuk dari CS aku laku, aku biarin, terus dibantu sama CS-nya lagi. Ya pokoknya tuh sehari itu bisa sampai 5 sampai 6 kali guys ya. Ngechat CS aku lakunya itu sampai eh pagi, siang, sore, malam lah, hatiku tuh gak tenang lah. Tuh di sini ya. Tuh di sini juga ada mana ya? Status pesanan tuh ya. Silakan ajukan refund, pengajuan refund telah ditolak ya, pengajuan refund terus sudah berhasil. Ini tuh ditolak oleh seller ya dengan alasan barang sudah diterima ya. Refund berhasil. Tuh, akhirnya refund berhasil ya, saldo sudah balik sekarang Magas, alhamdulillah ya. Nih, pertama di sini pembeli refund telah diajukan dan menunggu proses ini tuh lama prosesnya guys ya. Sekitar mentok ke hari H lah ya. Kan pengajuan return itu 3 hari ya. Si penjual itu sengaja guys ya, dilama-lamain guys, psikologi kita tuh dimainin ya guys ya. Dan wah pokoknya tuh hari itu tuh sampai gak tenang. Pada tanggal hari ini ya, aku chat lagi guys CS-nya, langsung ya tanggal 9 langsung di konfirmasi ya. Tuh mana CS hari ini tuh. Ini kalau misalkan aku gak konfirmasi ke CS lagi gitu ya guys ya, pasti maksimal tanggal 6 ya baru cair dana nih. Nih ya. Tuh. Tuh aku baru ini nah ini. Tuh ya. Ini tuh hari ini jam 8 ya. Jam 8 itu hari ini tuh bertepatan dengan tanggal 4 Juni ya, 4 Juni 2025 tuh ya, Kamis 4 Juni 2026 sorry ya. Tuh aku chat ya. Ini juga bukan pagi hari sih ya. Jam berapa aku ngechat tuh ya? Terhubung dengan CS. Tuh ya. Oke, 8.10 berarti sekitar jam 8-an lah aku chat lagi ya. Dan alhamdulillah langsung ya dapat. Baik Kak, cukup, terima kasih. Cuma nanti penilaian udah kasih rating aku T5 ini tuh ya. Nah, ini 5 ya di bawah ratingnya cuy. Tuh. Aku tuh wah, guys, ngechatnya juga sampai berapa hari ya. Nunggu di ACC seller, nunggu di ACC, suruh nunggu konfirmasi dari tim aku laku akan memaksimalkan dengan kendala kakak gitu ya. Tetapi buktinya guys ya, kalau misalkan dia memang benar-benar mengajukannya gitunya ke lewat email ya, kan kita sebagai orang awam ya tidak pernah belanja aku laku gitu guys ya, jadi bingung ini tuh kan. Kalau misalkan di Shopee itu kita retur barang dikirim kadang langsung cair dananya itu ya, walaupun belum sampai ke penerimanya itu karena kembali dana itu udah cair. Ternyata ini masih sekitar 10 harian lagi nunggu ya guys ya. Jadi tanggal 22 aku ngajuin banding, tanggal 23-nya, tanggal 25-nya aku kirimin. Sekarang tanggal 4 sekitar 9 harian, alhamdulillah dana cair ya.
Tetapi memang gitunya prosesnya itu sangat membutuhkan lama gitunya. Barang diterima juga gitu, barang sudah diterima oleh seller ya, tetapi kita baru ngisi resi ya guys ya. Dan ngisi resi itu tidak boleh salah. Resinya itu guys harus benar-benar tepat. Nah, sementara kita kalau misalkan lagi ngecek resinya itu kadang-kadang error ya guys ya. Jadi apakah ini resinya benar ataupun salah gitu, aku tuh bingung guys ya. Jadi setelah barang itu diterima oleh seller, kita baru ngisi input resi, terus nomor resi, terus dikirim oleh ekspedisi apa, itu tuh jangan sampai salah ya guys ya. Dan alhamdulillah gitu ya, tuh sekarang dan saldo telah cair ya guys ya, sekitar 1.542.000. Jadi kalian ya kalau misalkan pengen beli HP iPhone lah, yang aman-aman aja guys ya, jangan tergiur dengan harga murah ya. Pengalaman dari aku memang uangnya gak begitu banyak gitunya, tetapi kan kalau misalkan aku dari ngojek ngajar itu kan, ngajar bayangin 1 bulan 60.000 gitunya, bisa sampai 1 juta itu berapa tahun gitu ya guys ya. Ngojek juga sehari itu kadang-kadang 200 kadang-kadang nombok ya, terus bersihnya juga kadang-kadang 50.000 guys tuh ya, sehari itu. Itu pengalaman aku gitu ya guys ya, pembelian barang di aku laku mana nih. Nah ini ya, retur berhasil, refund ditutup. Nah ini refund ditutup oleh scanner ID, terus tuh ya nggak boleh tuh ditolak. Terus ini aku ngajuin lagi repur, akhirnya berhasil ya, repur ke saldo sekitar 1.542.000 ya guys ya. Oke guys ya, gitu dulu video singkat kali ini ya guys ya. See the next video ya. Bila mana kalian punya kendala seperti aku juga ya di tahun 2026 beli HP di aku laku ya, ingat guys ya, jangan pernah menekan barang sudah diterima ya, ataupun jangan sampai menekan link apapun itu ya guys ya. Ada link masuk di Gmail, ada telepon itu mengatasnamakan sales center ya, mohon untuk diabaikan saja ya guys ya, biar kita proses di di aplikasi ya guys ya. Dan kalau bisa chat terus CS-nya ya, chat terus sellernya ya, jangan sampai kasih waktu luang ya, sehari chat terus ya guys ya. Jadi prosesnya itu waktu aku kirim barang, refund barang ya, pihak aku lakunya itu ngirim alamat, terus dikasih misalkan pakai JNE, kirim alamat JNE, terus itu wajib dipoto ya, wajib dipoto resinya dan bentuk paketnya. Jangan lupa juga video pengemasan paketnya juga ya guys ya, agar nggak diakal-akalin, agar kita punya bukti ya, bukti kuat bahwasannya barang yang kita kirim itu benar adalah itu isinya ya. Terus nanti sekitar prosesnya itu 9 harian, barang sudah si sellernya itu sudah menerima barangnya, terus itu kalian akan mengisi ya, mengisi resinya, mengisi resi dan ekspedisi apa yang dikirim oleh pihak aku lakunya itu. Setelah itu juga kalian chat aja CS-nya kalau misalkan barang udah diterima ya, jangan sampai menunggu kami akan memaksimalkan kendala terkait dengan kendala kakak. Bullshit ya guys. Kalau misalkan ada CS kayak gitu, tinggalin aja. 2 jam setelah itu langsung kalian chat lagi CS-nya ya guys ya. Insya Allah itu CS yang berbeda ya. Kalau misalkan cowok itu bisanya seperti itu ya guys, laki-laki itu kadang-kadang ya kami akan memaksimalkan tapi buktinya tidak ada progres ya. Tapi kalau misalkan cewek gitu ya, tadi CS Titi ya, aku bersyukur banget ya dapat dibantu ya. Terus aku mendapatkan tiket ya, mendapatkan nomor tiket pengajuan ataupun kendala ya.
seperti ini. Kendalanya itu mana ya? Chat info CS ya, ini dapat nomor resi pelaporan segini 1 sampai 5 hari kerja ya. Alhamdulillah langsung di ACC. Itu ya guys ya. See you di next video ya. Jangan lupa tetap logik aja lah guys ya. Apalagi belanja online gitunya, kadang-kadang yang belanja offline juga kadang-kadang nipu, apalagi ini online ya, kita nggak kenal orangnya, terus nggak kenal siapa-siapanya, apalagi di Facebook, di Instagram gitunya, ya jangan sampai lah kalian mengalami yang aku alami ya. See you next video dan bye, thank you kawan.